Tema pada saat malam hari ini, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Lalu subtemanya, kasih dan sukacita Natal menjadikan kita sebagai pribadi yang peduli, pribadi yang cinta damai untuk sesama. Jadi tema ini tema yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa tema ini mengajak kepada kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki dampak baik bagi keluarga kita, lingkungan terdekat kita atau lingkungan terkecil kita, sampai kepada lingkungan yang jauh lebih luas. Sama-sama kita akan belajar ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Demikian ini firman Tuhan, kalau nggak keberatan kita baca sama-sama. 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari semua, dalam ayat yang ke-15 ini, di situ dikatakan bahwa Yesus, Tuhan kita, menyebut kita bukan lagi seorang hamba, tetapi Dia menyebut kita seorang sahabat. Dari hamba, dari status hamba, kemudian diangkat menjadi sebuah status yang bernama sahabat. Ini artinya ada perubahan, ya, ada perubahan status dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Hamba dengan sahabat itu bedanya 180 derajat. Tidak ada kesamaan antara hamba dengan sahabat. Posisi hamba itu di luar, tapi posisi sahabat itu di dalam. Informasi seorang hamba, informasi yang diberikan Tuhan kepada seorang hamba itu berbeda informasi yang diberikan Tuhan kepada seorang sahabatnya. Sahabat itu artinya teman akrab, teman dekat, ada hubungan yang erat, dan dia sangat karib. Itu sahabat. Kita di antara kita, saya yakin kita punya sahabat. Ibu-ibu punya sahabat, ya. Bapak-bapak juga punya sahabat. Pemuda-pemudi, kita mungkin pernah punya sahabat. Seseorang yang begitu dekat dengan kita, seseorang yang begitu akrab dengan kita, sehingga seorang sahabat yang satu dengan yang lain itu biasanya dia mengerti kebiasaan kita. Sahabat itu mengerti kesukaan kita. Sahabat itu mengerti sifat karakter kita. Sahabat yang sama juga mengerti apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka, warna apa yang kita suka, warna apa yang kita nggak suka. Sahabat itu biasanya mengerti. Bahkan dengan sahabat kita lebih banyak menceritakan sesuatu yang membuat galau di hati. Kita cerita sama sahabat. Kalau hamba beda. Kita memposisikan hamba, boleh katakan kalau zaman sekarang itu sebagai asisten rumah tangga. Secara tingkatan sosial saja, kita mungkin merasa berbeda. Sedikit sekali orang mau terbuka dengan asisten rumah tangga, sangat sedikit. Karena tanggapan asisten rumah tangga sama dengan seorang hamba, mengerjakan apa yang Tuhan itu perintahkan. Tapi dengan seorang sahabat, wah ini bisa kita open, bisa. Tapi dengan hamba, mungkin dia nggak bisa seperti itu. Ada perbedaan. Nah, Yesus melihat kita bukan seperti seorang hamba. Hamba nggak tahu apa yang
diinginkan, apa yang disampaikan oleh tuannya. Ada rahasia-rahasia yang tuannya tidak semuanya diberikan kepada hamba itu. Tapi Tuhan berkata, aku menyebut kamu bukan lagi seorang hamba, tetapi seorang sahabat. Ada perubahan status, ada perbedaan di situ. Kita diangkat oleh Tuhan. Nah, unsur-unsur yang terkandung dalam persahabatan, ya, unsur-unsur yang terkandung dalam persahabatan itu yang pertama, ada 4 unsur. Yang pertama, cenderung menginginkan apa yang terbaik di antara satu dengan yang lainnya. Orang yang bersahabat, dia pasti gak mau merugikan sahabatnya. Dia berpikir semua harus terbaik. Tidak boleh ada di antara kita yang dirugikan. Maksudnya adalah orang yang bersahabat, orang itu nggak egois, orang itu nggak mementingkan kepentingan pribadi. Tapi kalau bukan sahabat, bisa saja dia menjadi orang yang egois. Dan saya rasa sedikit sekali seorang sahabat yang satu dengan yang lain mempertahankan egonya masing-masing. Itu persahabatan tidak akan berjalan dengan baik, pasti akan kandas. Tapi persahabatan yang murni, yang pertama adalah tidak egois, memikirkan kepentingan bersama dan yang terbaik, tidak mau menangnya sendiri. Yang kedua, sahabat itu punya rasa empati. Kalau sahabatnya senang, dia juga ikut senang. Nggak iri. Oh, kamu kok hidupnya lebih enak. Oh, kok nggak seperti kamu. Mulai membuat-buat perbandingan. Sahabat itu, dia punya rasa empati. Saat satu sahabatnya sukses, dia senang. Saat satu sahabatnya sedang sedih, dia ikut merasakan kesedihan itu. Kalau bukan sahabat, berbeda. Ketika dia berhasil, orang lain bisa iri, orang lain bisa cemburu, orang lain bisa nggak suka. Kalau dia menghadapi situasi yang sulit, mengalami kesusahan hidup, orang lain bisa syukurin. Orang lain bisa berkata, kapok kamu. Orang lain bisa menari-nari atau tertawa di atas penderitaan orang itu. Sahabat punya rasa empati. Yang ketiga, sahabat itu saling memiliki keterbukaan. Sahabat itu jujur. Ayo, siapa di antara kita sering ngomong sama teman kita, kamu simpan rahasia ya, aku mau jujur sama kamu. Sampai hal-hal rumah tangga yang harusnya keep silent, kita bocor. Kita bisa bocor sama seorang sahabat dengan tujuan, please kamu jangan ngomong-ngomong ya, please kamu simpan rahasia. Dia sangat terbuka. Bahkan mungkin sama pendetanya dia nggak terbuka, lebih terbuka sama sahabat. Kenapa kamu nggak terbuka sama gembala kamu? Aku malu. Tapi kenapa kamu terbuka sama sahabat kamu? Karena aku nggak punya malu. Yang terakhir, sahabat itu saling pengertian. Ada take and give, saling memahami. Banyak orang ingin dimengerti, tapi sedikit orang ingin mengerti. Banyak orang ingin dikasihi, tapi sedikit orang ingin mengasihi. Seorang sahabat harus memiliki balance, saling mengerti, saling memahami. Nah, keempat hal yang saya sebutkan tadi, ini ada di dalam ayat yang 15 bagian C. Ayat 15 bagian C dikatakan begini, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah apa? Memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Aku menyebut kamu sahabat karena apa? Aku sudah ngasih tahu semua, segala sesuatu. Tidak ada yang dirahasiakan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Yang Tuhan berikan kepada kita, semua Tuhan kasih kepada kita sesuai
dengan apa yang telah dia terima dari Bapa. Gak ada yang tersembunyi. Bahkan sampai tanda-tanda akhir zaman pun Tuhan kasih tahu sama kita. Sampai surga Tuhan kasih tahu sama kita. Sampai neraka Tuhan kasih tahu sama kita. Semuanya Tuhan beri kepada kita. Karena apa? Semuanya Tuhan kasih informasi kepada kita. Karena apa? Kita bukan lagi hamba, tapi kita seorang sahabat. Lebih daripada itu, Yesus adalah contoh pribadi sahabat yang paling sejati. Apa buktinya? Coba kita lihat. Kita naik ke ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada cinta, tidak ada rasa sayang yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Sahabat-sahabat. Saudara bisa kasih teman saudara uang, saudara kasih teman saudara mobil, tapi saya belum pernah temukan seorang sahabat yang memberikan nyawanya kecuali Yesus. Dia kasih kepada siapa? Kepada kita. Saudaraku, saya lanjut sedikit lagi. Yesus contoh yang sempurna ketika dia memberikan nyawanya untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya, dan dia rela mati. Dan karena kematian Tuhan itulah kita saat ini menerima jaminan kekal kerajaan surga. Segala dosa, kutuk, warisan apapun juga dihapuskan di atas kayu salib saat kita memandang pengorbanannya dia. Darah Tuhan menyucikan kita, birunya menyembuhkan kita. Kalau Yesus saja mau mengangkat dan menganggap kita adalah sahabatnya, bagaimana dengan kita satu dengan yang lain? Kalau Tuhan saja yang mulia menganggap kita sahabatnya, kita ini orang-orang yang seharusnya masuk dalam neraka yang kekal. Dia angkat kita, dia bela kita, dia jadikan kita sahabatnya. Lalu bagaimana kita dengan yang lain? Bagaimana mata kita memandang orang lain? Bagaimana hati kita merasakan orang lain? Sahabat saya atau musuh saya? Orang yang harusnya saya kasihi atau yang saya benci? Seringkali antara mulut dengan hati itu mengalami perbedaan. Hati berkata, aku mengasihi engkau, tapi pada titik-titik tertentu ada rasa kebencian. Contoh, hidupnya pernah sama-sama susah, sama-sama mengalami pergumulan yang berat, tapi yang satu diberkati, yang satu lambat. Mulai muncul benih-benih iri, benih-benih sakit hati, mulai memberikan isu. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan. Sama-sama seorang karyawan, karena dia setia melayani Tuhan, dia serius terhadap Tuhan, suka berdoa, Tuhan promosikan dia, naik pangkat. Orang kadang-kadang menjadi iri, orang kadang-kadang menjadi gak suka. Tapi yang seharusnya kita miliki adalah, kalau Yesus memandang kita seorang sahabat, kita juga harus memandang satu dengan yang lain adalah seorang sahabat. Sahabat yang baik itu memberi dampak. Sahabat yang baik itu peduli. Dia cinta kedamaian. Peacemaker, not troublemaker. Seorang yang cinta damai, bukan seorang yang selalu membikin masalah. Bagaimana sih supaya kita ini dapat menjadi seorang sahabat yang baik? Bagaimana saya dapat memberi dampak yang baik? Bagaimana saya dapat menjadi pribadi yang peduli sama orang? Khususnya pada momen Natal, menjadikan kita orang yang peduli karena kita orang yang bersahabat. Bagaimana caranya? Cuma satu caranya. Apabila di ayat yang ke-12, kita lihat ayat yang ke-12 naik lagi. Apabila
kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau kita mau jadi orang yang bersahabat, kuncinya cuma satu. Kita harus punya dasar kasih. Tanpa kasih, semuanya omong kosong. Persahabatan dibangun karena ada rasa kasih. Tanpa ada rasa kasih, tidak mungkin ada persahabatan. Jadi, menjadi anak Tuhan yang penuh dengan jalan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi anak Tuhan yang punya jalan hidup sebagai peacemaker, cinta damai, menjadi anak Tuhan yang punya jalan hidup sebagai pribadi yang saling peduli. Hanya ada satu jalan, dia harus punya kasih. Sama seperti perintah Tuhan, jika kamu menuruti firman-Ku, yaitu saling mengasihi. Tidak ada persahabatan tanpa kasih. Tidak ada keterbukaan tanpa kasih. Tidak ada kebersamaan tanpa kasih. Dan tidak ada saling pengertian tanpa kasih. Kita ada di sini bersama-sama cuma karena kasih. Amin. Kita bisa merayakan Natal dengan baik ini cuma karena kasih. Ada loyalitas, seluruh staf, karyawan mengasihi perusahaan PT SDU Sumatera Development Unit, mengasihi pimpinan mengasihi karyawan, staf, dan seluruh jajaran. Semuanya dapat membawa kepada kita dampak yang positif. Tapi kalau satu dengan yang lain tidak punya kasih, kita nggak duduk di sini. Lihat muka aja nggak suka. Apalagi ngomong, apalagi tegur sapa. Kalau nggak punya kasih, 5 meter di depan udah menos, nggak mau salaman. Saudara pernah begitu? Mau salaman sama orang, tapi orang benci sama saudara, cuek. Jadi kalau ada kebencian, nggak ada persahabatan. Kalau ada kebencian, nggak ada kasih, nggak ada keterbukaan. Kasih adalah kunci. Tuhan menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Kasih menjadikan kita sebagai pribadi yang peduli. Kasih menjadikan kita sebagai pribadi yang cinta damai. Kasih menjadikan kita sebagai pribadi yang punya rasa empati. Kasih menjadikan kita sebagai pribadi yang tidak egois. Dan kasih itu juga bisa meningkatkan, mengeratkan antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta sebuah persahabatan yang baik dalam Tuhan. Sehingga tercipta seorang manusia, anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang umat Tuhan yang punya pribadi peduli dan cinta damai. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk sesama. Haleluya. Tuhan memberkati pada saat malam hari. Dan saya percaya 2020 ke depan ini menjadi fondasi kita, target kita untuk menjadi pribadi yang lebih banyak punya kasih, lebih banyak menjadi pribadi yang bersahabat. Tuhan